Baik, apa suara saya sudah kedengaran? Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih telah bergabung dalam mini kelas pakar pada malam hari ini. Perkenalkan saya, Kintan, moderator mini kelas pada malam hari ini. Oke, sebelum kita masuk dalam materi, mari kita saksikan sambutan dari CEO kami, yaitu Bapak Aditya Kristanto Gunawan, melalui video singkat berikut ini. Semua, saya Aditya, founder dan CEO dari Pakar. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda yang sudah datang di workshop Pakar pada hari ini. Sebelum acara ini dimulai, perkenankan saya memperkenalkan terlebih dahulu sebetulnya apa sih Pakar itu. Cerita ini dimulai ketika memulai bisnis pertama saya. Bisnis pertama saya di bidang fashion tutup, walaupun membukukan omset lebih dari 100 juta per bulannya. Kenapa? Karena saya memiliki teknik-teknik marketing, tapi saya tidak mengetahui sistem finance yang tepat. Belum lagi saya masih belum mengerti apa-apa tentang legal, perpajakan, maupun HRD. Yang terjadi adalah bisnis saya omsetnya besar, tetapi cash flow-nya mepet. Dan ini menimbulkan ketidakpercayaan antar dengan partner bisnis saya, yang dari awalnya tidak didasari dengan perjanjian hukum legal yang kuat. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita membubarkan bisnisnya. Saya kesulitan untuk menemukan ilmu dan mentor yang dapat membantu saya untuk menjalankan bisnis-bisnis berikutnya agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Info-info sangat banyak di luar sana, di YouTube, di Google, maupun dari teman-teman. Tetapi saya tidak tahu harus mengikuti yang mana, karena banyak info yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Berbekal dari pengalaman saya mendirikan Pakar. Syarat menjadi pengajar di Pakar adalah mereka harus mengalami dan mengerjakan langsung apa yang mereka ajarkan. Dan mereka juga harus menjadi salah satu yang terbaik di bidangnya. Seluruh workshop kami bersifat crash course yang penuh dengan tips praktis yang langsung bisa Anda terapkan ke bisnis Anda. Dan yang paling penting, Anda akan mendapatkan mentor dan kenalan-kenalan baru yang dapat Anda konsultasikan ke depannya. Untuk mengetahui jadwal terbaru workshop-workshop Pakar, silakan Anda bisa melihat di website kami di pakar.co.id/jadwal. Saya tidak akan berlama-lama lagi. Please enjoy the workshop. Thank you for coming. Halo semua. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk dalam materi, ada beberapa hal yang perlu diketahui ya Bapak Ibu. Yang pertama, kolom chat digunakan apabila Bapak Ibu ingin bertanya terkait hal-hal teknis. Kolom Q&A digunakan apabila Bapak Ibu ingin bertanya seputar materi. Saya ulang, kolom chat digunakan apabila Bapak Ibu ingin bertanya terkait hal-hal teknis, dan kolom Q&A digunakan apabila Bapak Ibu ingin bertanya seputar materi. Untuk sesi Q&A akan ada di akhir pelatihan. Oleh karena itu, semua pertanyaan akan dijawab oleh pembicara kita pada malam hari ini di akhir sesi. Tanpa berlama-lama lagi, topik mini kelas malam hari ini adalah cara mendapatkan produk yang trending sebelum kompetitor Anda. Dengan pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Aditya Kurniawan. Selamat malam, Bapak Aditya. Iya, Mbak Kintan. Iya, Selamat Pak. malam. Bisa Sorry, ini dimulai, videonya saya nggak bisa start. Oh, oke, siap, Pak. Akses untuk start videonya. Baik, Pak, bisa dicoba kembali. Oke, sudah ya. Gambar saya sudah tampil ya. Iya, Pak. Oke, selamat malam teman-teman. Semuanya yang hadir di sini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aditya Kurniawan.
Saya mau say hi dulu dong ke teman-teman yang hadir di sini nih. Udah rame ya kelihatannya partisipansnya. Boleh teman-teman ketik di kolom chat dong. Say hi gitu, gimana kabarnya? Sehat semua malam ini? Halo Pak Rumi, ya Pak Max, Pak Bagus, Alhamdulillah sehat ya, semuanya hadir ya. Di sini suara saya terdengar jelas ya, berarti ya. Oke, halo halo semua. Ya, saya langsung masuk ke materi aja. Ini malam hari ini jadi saya ditugaskan pakar ya untuk men-sharingkan ke teman-teman nih cara mendapatkan produk trending. Jadi nanti topiknya selama 1 jam ke depan saya akan sharing. Ini sebelumnya saya share screen dulu sebentar. Oke, udah bisa lihat slide-nya ya teman-teman. Yang saya sharing malam ini 1 jam ke depan adalah hal-hal yang step-step yang saya praktekkan sehari-hari teman-teman. Jadi selama kurang lebih saya pengalaman di online 5 tahun. Sebelumnya mungkin saya bisa kasih lihat sedikit perkenalan. Ini toko yang saya sedang handle sekarang, namanya Curate. Ya, ini saya jual macam-macam dari makanan, essential oil dan segala macam berhubungan dengan kategori kesehatan ya, produk-produk yang lebih sehat. Sebelumnya saya juga pernah pegang di kategori fashion, namanya Mayu. Nah ini, ya ini sebelumnya saya pernah handle ini, sekarang saya sudah serahkan ke partner saja. Saya mau fokus kerjaan yang curate. Ya kalau ini bergerak di bidang fashion wanita, udah dari 5 tahun lalu. Nah ini anak baru saya lah ya, curate. Baru berjalan kurang lebih setahun ya, setahun. Nah jadi selama saya jualan online, ini saya kan melakukan tugas yang namanya riset produk juga tentunya ya. Karena misalnya contoh di Curate gitu. Di Curate saya barangnya ada dari makanan tadi, ada dari kebersihan, essential oil, kesehatan dan sebagainya. Artinya saya perlu riset produk lah. Kira-kira logikanya kalau kita jualan kan kita perlu ya produk yang tentunya trending atau yang penjualannya bagus, yang laris. Nah, di sini saya akan sharing ke teman-teman caranya saya itu bagaimana untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, sebelumnya juga mungkin di sini pesertanya background-nya macam-macam ya. Ada yang mungkin baru mulai, ada yang mungkin sudah expert, ada yang mungkin di tengah-tengah gitu. Jadi nanti saya akan sedikit a little bit fair. Mungkin ini ada 4 step ya. Jadi dari step pertama nanti kita akan bahas menentukan kategori atau niche itu bagaimana. Yang kedua kita akan menentukan objektif kita ya, karena ini nanti ini basic tapi ini penting juga. Yang ketiga memilih produk yang trending atau long term. Yang keempat nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai riset dan analisa. Nah, mungkin yang baru mulai ya tentunya 4 step ini sangat penting ya. Tapi kalau misalnya mungkin yang sudah berjalan atau sudah tahu kategori atau niche ya mungkin step 1 bisa di skip aja. Tapi ini saya akan share aja tetap nggak apa-apa karena nanti mungkin ada yang baru mulai juga. Oke, yang pertama sebagai contoh aja saya lebih suka saya pakai contoh ya. Jadi waktu saya misalnya pertama kali buka Curate gitu tahun lalu. Nah, ini adalah step-step yang benar-benar saya lakukan ya. Jadi pertama, sebelum saya buka brand Curate ini, saya tentukan dulu kategori atau niche-nya itu saya mau main ke arah mana. Ya, saya bagi ke 4 step lagi. Satu, yang pertama saya tentukan dulu kira-kira sebelumnya saya ada pengalaman main di fashion nih. Fashion wanita, kebetulan partner saya cewek. Jadi di situ saya nggak terlalu perlu handle ke produknya gitu ya. Maksudnya saya nggak perlu terlalu passion banget, itu passion partner saya gitu. Nah, jadi di yang store kedua, saya pikir kayaknya lebih enak kalau memang misalnya saya ada passion lebih deh gitu ya ke produk-produknya. Jadi saya sebelum saya bikin Curate itu, saya lagi menekuni ya, nge-gym, mengatur pola makan dan sebagainya. Jadi saya kayaknya mau mengubah healthy lifestyle gitu ya. Nah, since saya main di situ dan kebetulan teman-teman saya banyak yang lebih aware terhadap healthy lifestyle. Jadi saya pikir saya bikin brand aja kali ya, jualan produk-produk yang memang nyambung ya dengan real life saya gitu. Jadilah misalnya tadi ada cemilan, ada makanan, ada essential oil, ada alat-alat kesehatan. Awalnya tahun lalu
mungkin pada saat awal COVID masuk gitu ya, itu produk-produk seperti masker, sanitizer itu kan waktu itu hits banget gitu, itu juga masuk. Ya, jadi yang pertama saran saya memang lebih ke arah passion, dan kalau misalnya memang ada komunitasnya itu lebih enak lagi gitu. Karena nanti kita di situ bisa dapat banyak feedback tentang produk-produknya yang berkaitan sama kategorinya teman-teman, ya. Atau di sini mungkin saya mau sharing satu filosofi dari Jepang nih, ini bagus banget sih buat saya ini, namanya ikigai ya. Jadi ikigai ini ada 4 faktor teman-teman. Ya, yang pertama lingkaran itu ada 4 lingkaran ya sebetulnya digabung jadi satu, itu ikigai namanya. Lingkaran yang pertama yang bagian kiri itu what you are good at gitu. Jadi kita kasarnya kita punya skill ya di sana. Kita punya skill, kita punya knowledge cukup tinggi di bidang itu. Kemudian lingkaran yang bawah itu what you can be paid for. Jadi kita dibayar lah kasarnya ya, kita dibayar. Kemudian yang ketiga itu what the world needs, itu artinya kita menyediakan produk atau solusi untuk apa yang orang-orang butuhkan, which is itu make sense kan untuk general business. Secara general bisnis itu kan bisnis yang baik itu adalah bisnis yang menyediakan solusi kan buat customernya, which is itu masuk. And yang terakhir what you love, jadi balik lagi itu tadi ke passion, kita suka. Nah, gabungan dari keempat inilah yang sebetulnya kalau kita memilih kategori atau niche itu paling cocok jalanin empat-empatnya ini. Idealnya ya, belum tentu bisa semuanya. Contoh misalnya kalau saya nggak passion gitu, saya nggak terlalu suka ya dengan kategorinya, tapi saya jago di situ. Misalnya saya kerja jadi IT, saya nggak suka IT tapi saya jago banget di IT gitu. Kemudian saya dibayar sama perusahaan tuh cukup tinggi gajinya. Nah itu namanya profession tuh, ada tulisannya profesi gitu. Jadi saya nggak terlalu cinta sih dengan pekerjaannya, tapi saya jago dan saya dibayar mahal gitu. Itu profesi gitu. Nah gabungan dari keempat inilah ikigai. Itu kalau misalnya jadi pertimbangan gitu ya buat teman-teman yang baru mulai misalnya mau menjalankan, mau pilih kategori yang mana, saya pikir memang berdasarkan pengalaman saya juga lebih enak kalau kita menjalankan ada 4 faktor itu tadi. Soalnya nanti kan pasti kan di bisnis kan kita sehari-hari apalagi jualan gitu ya, pasti ada challenge, ada tantangan dan sebagainya. Itu kalau misalnya kita punya passion itu lebih enak lah jalannya. Nah, yang kedua, teman-teman tentunya lebih baik ya, better kalau option 2 ini sesuaikan dengan tren juga gitu. Jadi contoh tadi kalau misalkan saya bikin curate, itu pas banget waktu itu saya sebetulnya tidak berencana untuk COVID terus habis itu saya buka curate sengaja gitu. Jadi saya buka curate dulu, nggak lama COVID masuk. Nah sebelum COVID masuk pun sebetulnya saya waktu itu melihat tren, kalau kelihatannya anak-anak milenial sekarang ya, apalagi nanti ke arah Gen Z gitu, itu trennya mereka mulai aware terhadap healthy lifestyle lah kasarnya ya. Mau itu ngomong tentang makanan tadi, mau ngomong tentang olahraga, mau ngomong tentang mungkin produk kecantikan juga masuk ya. Kalau kita ngomongin produk kecantikan mungkin kita cari bahan-bahan yang lebih alami, bahan chemicalnya kurang, kalaupun ada mungkin tidak berbahaya untuk itu ya. Dan ya namanya tren nggak cuma satu ya, itu kan tadi kita ngomong kategori kesehatan gitu, mungkin nanti ada tren yang lain ya dan sebagainya. Jadi waktu itu saya pikir ya udah oke, kayaknya tren ke depan nih bagus nih kalau misalnya saya bikin seperti ini gitu. Nah yang ketiga tentunya setelah saya tadi tahu nomor 1 saya suka, nomor 2 saya oke ikutin trennya, yang ketiga tentunya saya perlu menganalisa juga dong ya produk-produk yang berkaitan dengan tren ini tuh apa aja sih itu, which is itu nanti kita akan bahas di bagian akhir, cukup panjang ya, cukup detail. Ya, jadi ini saya skip dulu yang di sini. Yang pasti kita perlu cek juga produk di kategori tersebut tuh apa sih yang laris gitu ya. Nggak semua produk mau kategori itu tren juga bakal jalan. Nah, yang pertanyaan paling sering juga yang disampaikan adalah yang keempat ya, mau palu gada ya, artinya teman-teman mau main general store yang semuanya ada atau mau mainnya niche gitu. Artinya niche-nya spesifik. Contoh kalau misalnya tadi saya punya toko fashion ya yang Mayura ini saya bisa bilang dari sisi saya ya, ini cukup niche gitu. Karena dari awal saya buka, itu produknya spesifik ke arah fashion, pakaian wanita ya. Pakaian wanita, gendernya, customernya. Kemudian yang ketiga, pakaian. Saya nggak main ke muslim, saya nggak main aksesoris dan sebagainya. Pokoknya pakaian wanita gitu ya. Dan Asia modelnya. Jadi nggak yang muslim saya nggak masuk gitu
Ya, jadi saya cukup niche kalau di sini. Saya nggak main pakaian pria, saya nggak main pakaian anak, saya nggak main aksesoris, sepatu, tas, saya nggak main apa namanya tadi muslim, juga katalognya tidak masuk. Itu cukup niche. Kalau di Curate, saya coba untuk masuk ke general store gitu. Jadi tadi saya kan belum tahu nih, kira-kira produk yang laku itu ya pasarannya sebetulnya mau ke arah apakah makanan, jadi ya yang berhubungan dengan healthy lifestyle itu kan banyak sekali tadi ya faktornya. Makanankah, atau kebersihankah, atau misalnya essential oil kah, ya, atau perawatan diri, kecantikan, atau alat kesehatan, banyak banget gitu. Jadi waktu awal saya buka ini saya campur, sampai sekarang pun masih campur, ya. Cuman nanti pelan-pelan pasti saya akan shifting ke arah niche gitu. Nah mungkin saya jabarkan sedikit ya. Kira-kira dari pengalaman saya ngerasain ada plus minusnya apa aja sih gitu. Kalau misalnya kita jalankan niche gitu ya teman-teman. Yang pertama plusnya tentunya target audiensnya teman-teman tuh lebih jelas gitu ya. Misalnya tadi saya main fashion wanita. Saya tahu audiens saya udah pasti wanita yang akan saya targetkan gitu. Sehingga efeknya apa impactnya? Ketika saya mau marketing, ketika saya mau promosi, saya tahu audiens saya tuh cewek gitu. Jadi lebih marketingnya lebih tertarget ya. Yang kedua impactnya juga ketika misalnya kita riset produk. Ketika riset produk itu kalau target audiens jelas kita nggak terlalu luas gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya nyampur ya, ada yang mungkin tadi kalau misalnya saya di curate gitu ya, ada audiens yang suka makan, iya. Ya, berarti kan saya akan riset produk-produk makanan, cemilan. Ada mungkin audiens yang suka olahraga, berarti harusnya saya akan riset alat-alat olahraga misalnya gitu. Ada yang suka essential oil atau perawatan diri tadi kecantikan. Jadi campur. Nah, itu terlalu luas gitu. Riset produknya lebih repot dari sisi itu. Yang kedua, kalau niche itu lebih mudah lebih mudah untuk branding toko kita. Karena ya udah kalau cewek-cewek tahu nih kalau mau belanja produk fashion cewek yang basic, harganya affordable, kualitas oke, itu udah ke Mayura aja gitu. Ya, jadi waktu itu kita branding seperti itu. Dan itu lebih mudah gitu dibanding Curate nih, terlalu luas audiensnya gitu. Jadi kalau Curate itu sekarang tampilannya jadi seperti apa ya, kasarnya kayak supermarket gitu ya. Jadi semua produk ada gitu ya. Itu brandingnya lebih sulit ya, karena target audiensnya balik lagi tadi nggak tertarget. Yang ketiga, loyalty customer biasanya cenderung lebih besar kalau teman-teman main niche gitu ya. Nah minusnya apa? Minusnya tadi balik lagi produknya limited. Artinya kalau misalnya saya cuma main fashion wanita, ya udah, saya nggak akan riset kayak tadi sepatu, kayak tas, kayak saya nggak akan riset pakaian pria, saya nggak akan riset pakaian anak dan sebagainya. Jadi pilihan produk yang teman-teman riset nanti lebih limited, ya. Which is impactnya apa? Impactnya adalah ketika kita mau eksperimen produknya itu lebih dikit pilihannya. Ya, yang kedua minusnya adalah lebih butuh waktu dan investment yang lebih besar. Karena tadi teman-teman main di produk yang limited gitu. Audiensnya, kuenya tidak terlalu besar. Ya, kalau general store kuenya kan gede sekali. Pilihannya audiensnya gede, banyak. Nah, ini kebalikannya aja kalau yang tadi general store. Ya, positifnya itu teman-teman lebih mudah scaling dalam arti tadi segala macam produk kita bisa eksperimen, bisa masuk ke toko kita. Lebih banyak pilihannya sehingga kalau misalkan mau scaling up ya, mau ngomongin transaksi atau sales itu lebih mudah. Yang kedua positifnya banyak produk yang bisa di-riset dan di-upload ya tentunya. Yang ketiga bisa mengikuti tren yang ada ya. Contoh misalnya saya awal kalau saya main general store ya. Saya tadi main makanan, kecantikan. Misalnya contoh aja nih, kalau misalkan tiba-tiba makanan hits banget, ya saya bisa masuk ke sana gitu. Tiba-tiba kecantikan hits banget gitu, ya saya bisa masuk ke sana juga. Tapi kalau tadi saya main di Mayura gitu, saya main pakaian wanita, kalau tiba-tiba sekarang tren fashion Asia tuh menurun, ya udah, saya nggak bisa gimana-gimana gitu, ya. Itu kena impactnya di situ. Tapi minusnya apa? Kalau misalnya kita general store tadi branding akan lebih sulit. Karena balik lagi tadi audiens kita terlalu luas. Yang kedua loyalty lebih rendah. Impact-nya lebih price sensitif. Artinya jadi kalau audiens itu cenderung belanja di tempat kita, itu ngebandingin harga. Gitu, ya kan? Kalau misalnya saya jual Lemonilo gitu. Sedangkan Lemonilo punya official store sendiri gitu. Nah, kadang audiens mungkin kalau ke Lemonilo
dia akan lebih loyal. Itu karena official store. Mau harganya mahal nggak masalah. Tapi kalau belanja di saya, mungkin lihat harga dulu. Ini Lemonade-nya dia kasih diskon nggak? Misalnya kalau nggak kasih diskon, mending saya belanja di yang official store-nya aja. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan juga yang pernah sampaikan saya adalah, kalau misalnya kita mau shifting itu dari Palu Gada ke Needs gitu ya, dari general store ke Needs, itu bisa nggak? Which is bisa banget teman-teman. Sorry. Jadi tadi seperti saya bilang, misalnya curate ya, mungkin nanti saya akan lihat, oke, kalau misalnya ternyata tren ke depannya menjual makanan itu jauh lebih menguntungkan daripada saya misalnya jual produk kecantikan gitu ya, saya akan mengarah ke needs-nya ke sana gitu. Saya akan mengarah needs ke sana dulu, tapi siklusnya juga bisa jadi saya udah mengarah ke arah needs makanan gitu ya. Nah, di situ mungkin kolam saya membesar dan segala macam. Contoh deh, misalnya Mayura gitu ya. Tadi saya main di pakaian wanita. Nah, setelah kurang lebih 5 tahun, mungkin saya punya database gitu ya, saya punya audience nih. Mungkin follower di Shopee udah 350.000 misalnya gitu. Which is, itu biasanya saya akan bisa masuk ke arah, saya akan bisa eksperimen produk-produk lain. Misalnya tadi saya belum main tas sama sepatu. Ya saya bisa masukin juga gitu. Saya mau main muslim juga, mungkin saya bisa tes juga pasarnya gitu. Ya. Kalau kita melihat yang lebih besar, misalnya contohnya Shopee gitu ya. Shopee itu awal mereka audiensnya itu tertarget ke cewek, ya. Tapi sekarang mereka udah cukup besar, ya. Shopee kan sekarang nomor 1 ya di Indonesia ya. Mereka udah cukup besar, mereka pingin memperluas ya lagi audiensnya mereka, which is ke cowok. Makanya kemarin kalau teman-teman perhatiin di Februari kan ada campaign 22 men sale gitu ya. Jadi memang mereka ini lebih rajin untuk campaign ke arah cowok misalnya gitu, karena audiens mereka basically banyak kan cewek gitu ya. Ya contoh-contohnya seperti itu, jadi bisa shifting juga sebenarnya, nggak kaku. Cuman ini lebih ke arah di first step-nya aja, di awal, fase awal bisnis itu, apakah teman-teman mau main general store atau mau main niche, saya bilang nggak ada salahnya. Saya kalau pribadi ditanya, saya lebih suka yang general dulu, walaupun jangan terlalu general, artinya misalnya tadi curate itu kan saya cukup ada kategorinya ya, produk-produk yang mendukung healthy lifestyle. Saya nggak akan jualan tiba-tiba ada fashion gitu masuk ke curate. Atau misalnya saya jual bahan bangunan di situ, atau saya jual laptop di situ, nggak akan, itu terlalu general gitu. Saya tetap ada niche-nya, tapi mungkin niche-nya itu jangan terlalu sempit dulu. Kalau saya lebih suka begitu ya. Karena tentunya nanti kita nyambung ke riset produk, kita perlu eksperimen banyak juga sebenarnya teman-teman. Itu. Oke. Yang selanjutnya saya masuk ke objektif. Ini basic, tapi menurut saya ini sangat penting sekali ya. Tanpa langkah ini saya juga mungkin kehilangan arah. Jadi yang pertama, ini saya langsung simulasi aja. Ini benar-benar yang saya lakuin ya. Jadi misalnya contoh curate waktu bikin awal gitu. Kan pertanyaannya orang bilang, Pak, kalau misalnya nggak punya history sales gitu ya, atau nggak punya pengalaman, kita tahu dari mana target yang benar itu per bulan gimana? Saya bilang ya nggak apa-apa, kasar aja dulu di awal. Let's say saya waktu bikin curate misalnya saya kasarin aja, per bulan saya mau ngejual, ini contoh aja ya, saya mau ngejual 100 pieces gitu. Caranya gimana? Mumpung kita lagi bahas topik riset produk, ini salah satunya kan. Caranya adalah riset produk tadi. Nah, kemudian berapa banyak, artinya pertanyaan di situ kita perlu riset produk, ya kan? Sering kan ada yang nanya, Pak, kalau toko baru masukin produk tuh berapa banyak sih gitu. Atau kalau misalnya udah jalan pun kita perlu nambahin produk setiap bulan tuh berapa banyak. Nah, ini pertanyaannya, jawabnya ini. Jadi kita bikin objektif dulu. 100 pieces per bulan gitu. Atau let's say bulan depan saya mau ningkatin 100 pieces. Tadinya bulan ini 100, bulan depan mau 200. Nah, itu udah ditentuin objektifnya. Yang kedua, kita tentuin potensial best seller per produk itu berapa sih? Ini kira-kira juga kalau di awal memang nggak punya historinya ya. Lebih enak nanti, makanya ini saya bilang bahasa eksperimen tadi. Karena teman-teman ketika jalan nanti mungkin akan lebih tajam gitu ya. Kira-kira lebih tajam dalam arti, oh saya lebih paham nih kira-kira analisanya, kayaknya potensial kalau saya ngejual produk ini bisa berapa pieces per bulan. Ya, tapi di sini saya assume dulu, sebagai contoh aja, per produk itu 10 pieces per bulan. Artinya kalau kita mau ngejual 100 pieces, simple aja kan. Kita cuma perlu riset 10 produk yang saya kategorin di sini best seller ya. Artinya tadi tugas kita riset produk itu kan sebenarnya mencari produk yang laris gitu kalau kita jual. Jangan sampai kita riset, kita upload, nggak kejual jadi barang mati. Kan nggak mungkin kan, nggak make sense gitu kan. Artinya kita di sini cari produk-produk best seller lah. Ya, supaya lebih mudah. 100 pieces, satu produknya ngejual 10 pieces per bulan, artinya saya perlu riset 10 produk.
Nah, yang tips kedua saya adalah teman-teman perlu perkirakan juga resiko gagalnya. Apalagi misalnya kita baru, saya waktu bikin Curate, saya kan belum terlalu paham ya produk-produk kesehatan itu seperti apa sih gitu kondisi pasarnya. Jadi saya akan memperkirakan resiko gagal saya juga dalam hal riset. Contoh waktu itu worst case saya bilang oke deh, chance saya 50-50. Artinya kalau tadi saya menargetkan saya perlu riset 10 produk, jadi saya perlu riset 20 produk. Ya, 10 akan berhasil, 10 akan gagal. Ya, yang gagal ini mungkin nanti jadi barang mati alias saya nggak stok lagi istilahnya gitu. Tapi kalau 10 ini berhasil jalan, ya udah itu jadi best seller produk saya di toko saya gitu. Ya. Jadi ini kelihatannya simpel teman-teman, tapi ini berguna banget sih buat jadi panduan saya. Saya jadi tahu juga kan per bulan itu saya harus riset berapa banyak sih untuk mencapai salesnya sekian gitu. Ya, kalau emang seandainya contohnya misalnya saya mau 10.000 pieces per bulan, ya udah tinggal mainin angkanya aja. Contoh best sellernya saya riset lebih tajam lagi, saya bisa cari produk yang potensialnya 100 pieces per bulan, let's say. Berarti saya perlu kira-kira riset 100, saya perlu upload 100 produk gitu ya, best seller. Itu dalam bulan itu. Kalau bulan depannya saya mau ningkatin 10.000 pieces. Oke, saya rasa itu cukup jelas ya, cukup simple. Itu cuma reminder aja. Kemudian tadi pertanyaan yang sering diajukan adalah kita main barang yang sifatnya tren atau main yang all time ya, atau ya mungkin bahasa saya sebutannya basic gitu ya, produk-produk basic. Contohnya apa sih barang tren itu ya? Misalnya barang tren itu kita bicara sekarang itu mungkin apa ya? Yang lagi tren itu kayak kemarin saya nemuin tuh Sambiloto. Nanti kita akan pakai contoh itu juga. Sambiloto gitu. Itu kemarin sempat jadi tren misalnya. Atau kalau teman-teman dengar ini kan saya pakai contoh saya sendiri ya. Lianhua misalnya, produk Lianhua kalau misalnya teman-teman tahu tuh orang yang kena COVID tuh kemarin minum herbal Lianhua itu tuh dari Cina tuh. Nah, itu produk tren tuh ya. Jadi pada saat detik itu atau momen itu produk itu tiba-tiba demand-nya naik cepat ya. Itu kita bicara produk tren. Kalau all time lebih ke arah yang nggak kemakan waktu. Jadi mau sampai kapanpun itu produk akan tetap aja ada gitu. Contoh sekarang yang sebetulnya jadi produk all time itu adalah masker sebenarnya. Waktu itu sempat dia jadi tren. Di awal kan hits banget, parah, demand-nya gede di mana-mana, supply-nya dikit. Sekarang supply-nya udah banyak di mana-mana dan tapi kan yang namanya masker sudah jadi ketetapan kita ya untuk kita pakai setiap hari dan ya udah. Jadi itu tercipta jadi barang komoditi basic lah istilahnya. Nah, plus minusnya apa? Kalau misalnya kita nyari produk yang tren, tentunya marginnya teman-teman itu punya lebih besar biasanya. Dari pengalaman saya, marginnya lebih besar. Kedua, itu traffic dan konversi salesnya lebih mudah. Jadi misalkan contoh nanti teman-teman ngomongin soal iklan. Kalau kita di online gitu kan, kita ngiklannya entah itu di Google Ads kayak, Instagram kayak, di Shopee, Tokopedia. Nah, itu biasa konversinya lebih bagus, itu lebih mudah lah istilahnya. Ya. Tapi minusnya di sini artinya teman-teman punya PR untuk risetnya lebih fokus dan lebih intens. Kenapa saya bilang intens juga bahasanya? Karena barang tren ini kalau nggak hati-hati, ya tiba-tiba trennya lewat, ya dia bukan lagi jadi all time. Kalau tadi kebetulan masker jadi produk all time, tapi kalau misalnya dia lewat, alias sama sekali nggak ada yang beli, itu habis di situ, jadi barang mati, ya ini impactnya risiko jadi barang mati. Itu kalau barang tren. Kalau all time tentunya positifnya risetnya lebih mudah karena sudah terbukti ya. Jadi kalau nanti kita riset produk, kita lihat di online, di marketplace gitu ya, kita bisa lihat produk-produk all time yang udah laris itu udah terbukti gitu. Jadi risetnya lebih gampang dan nggak intens ya. Kasarnya namanya juga produknya nggak kemakan waktu gitu. Ya jadi tenang aja ya. Selama produk all time itu selama teman-teman punya harganya cukup kompetitif dan supply-nya lancar, barangnya kualitasnya juga oke, worth it dengan harganya, saya rasa nggak masalah. Maksudnya ya udah produk all time aja yang ada di toko ya sampai kapanpun ini stok juga nggak bakal mati juga sih gitu. Sediain aja, siapa tahu ada yang beli misalnya gitu. Ya tapi minusnya tadi impact-nya adalah akan lebih kompetitif. Ya, misalnya tadi contoh kayak masker gitu. Masker itu akan kalau teman-teman sekarang lihat harganya itu akan sangat kompetitif sekali. Artinya kalau misalnya kita nggak kalau kita jadi reseller ya
ngerasain lah pasti marginnya itu kecil banget gitu kan. Tapi mungkin kalau teman-teman bisa penetrasi pasarnya, ya itu trafficnya gede, ya kan? Karena masker kan sekarang nasional kan yang beli kan. Itu demand-nya gede sekali. Cuman tadi masalahnya minusnya adalah kompetitif, di mana kita akan riset aja. Kira-kira saya udah paham kategori niche saya udah tahu saya mau main ke arah mana, saya udah tentukan objektifnya juga. Ya udah, saya sekarang tinggal tentuin produknya. Saya akan riset produknya. Nah, saya bagi dua. Ini yang pertama analisa. Jadi yang pertama saya lakukan adalah bagian bahasa lainnya survei lah. Survei 5 nih. Satu, saya akan gunakan yang namanya sosial media. Ya, yang kedua YouTube. Yang ketiga kita ke Google. 4 kita bisa cek dari kompetitor juga. Yang kelima itu dari komunitas atau teman. Ya, ini contoh aja. Kalau sosial media itu biasanya saya pakai untuk saya explore aja gitu ya. Jadi kan dalam explore gitu. Halaman explore ini atau biasanya yang saya lakukan ya kalau di media sosial itu saya suka follow ya. Ada satu akun yang saya dedikasikan ya. Jadi bukan akun pribadi saya, ada satu akun bisnis yang saya dedikasikan untuk follow akun-akun yang berhubungan dengan kategori saya, yang saya mau jualan tadi. Ya kan saya udah nentuin kategorinya apa. Misalnya saya tadi mau main di makanan gitu ya, makanan-makanan sehat gitu. Nah, saya akan follow di Instagram tuh ya kalau nggak influencer, kalau nggak misalnya nutritionist, dokter atau apapun endorse atau mereview produk sehat gitu ya yang berhubungan dengan makanan misalnya. Nah, itu saya akan followin tuh. Jadi akun itu memang saya spesifikkan khusus untuk follow akun-akun seperti itu. Kenapa? Itu penting karena nanti di halaman explore teman-teman ini sistem akan mendetek oh ini orang interestnya ke arah kesehatan nih gitu. Ya udah tak paparin deh ya semua nih produk-produk sehat nih gitu. Nah, itu jadi ada di halaman explore saya. Ya, yang kedua sebetulnya alasannya adalah saya mau ngincar iklannya, teman-teman. Nah, ini kan menarik nih. Jadi iklan ini kan juga sama algoritma kayak iklan ya gitu. Ya, jadi nanti kenapa saya tertarik untuk diiklankan gitu? Karena saya tahu kalau produk sampai diiklanin teman-teman itu artinya produk itu lagi misalnya produk itu emang nggak oke untuk dijual kenapa diiklanin gitu. Itu logiknya saya aja. Jadi saya suka sebetulnya diiklanin. Di situ saya nggak perlu capek-capek riset atau gimana. Pokoknya kalau udah ngeliat iklan gini, oh ya saya tinggal neliti aja kira-kira potensialnya seberapa besar sih produk ini gitu. Ya. Jadi kalau di media sosial kita pakai seperti itu. Ya mau ngomongin tadi fashion juga ya saya tinggal follow aja blogger-blogger fashion atau influencer-influencer yang emang suka main fashion ya. Mungkin beberapa influencer juga nggak terlalu mengendorse secara kasar bajunya, tapi kadang misalnya saya juga bisa perhatiin kan fashion yang dia lagi pakai itu seperti apa sih gitu modelnya. Oh kalau celana kayak gimana, kalau baju kayak gimana, ya dan sebagainya itu kelihatan kan. Influencer apa kayak begini pasti nanti yang kelompoknya dia tuh pasti ngikut juga gitu. Model-modelnya mirip-mirip ya karena mereka kan juga namanya juga influencer ya atau content creator tadi kan mau kontennya juga bagus ya. Mereka pasti ngikutin tren juga gitu. Jadi kita bisa belajar langsung dari mereka kalau kita ngamatin. Ya itu namanya kayak survei pasar lah ya. Itu dari sosial media teman-teman. Kalau dari YouTube sebetulnya nggak jauh beda ya. Jadi contohnya misalnya ini, saya akan mau jualan snack sehat gitu. Saya akan cari aja di YouTube snack sehat gitu kata kuncinya. Nanti dari sini akan keluar tuh
video-video yang nge-review gitu, produk-produk snack sehat. Nanti tugasnya teman-teman tinggal melihat kira-kira yang pertama yang saya lihat biasanya adalah ini siapa gitu. Apakah ini influencer memang di kategori itu oke, cukup terkenal, ya yang nonton videonya misalnya banyak gak, subscribernya gede nggak gitu. Ya itu kan salah satu indikator ya kalau konten dia itu emang bagus gitu. Ya jadi saya pilih dari situ. Kemudian kedua ya tentunya saya nonton videonya. Ini kan misalnya contoh yang video pertama ini yang tampil nih kan nyobain 10-9 diet sehat. Ini kan kita kelihatan ya di sini ya ada banyak macam brand nih gitu. Contoh misalnya tadi saya jadi reseller gitu ya brand-brand snack sehat. Ya di sini kan saya langsung kepapar nih, wih ada 10 pilihan gitu. Udah gampang kan? Udah ketahuan, oh ini ada potensial 10 brand gitu. Tinggal nanti saya analisa satu-satu lagi lebih dalam, kira-kira memang penjualannya seperti apa sih potensialnya gitu. Ya. Jadi dari sini cukup membantu kita juga untuk survei pasar ya. Karena biasanya juga balik lagi ya mereka content creator. Mereka cari produk yang tren juga pasti. Gitu. Gak mungkin mereka review produk yang udah ketinggalan zaman atau orang nggak konsumsi lagi misalnya gitu. Ya, yang kedua, even pun emang produk itu belum hits, mungkin kalau di-influence dengan orang yang tepat, produk itu bisa jadi hits lagi. Gitu. Ya, contoh case yang menarik mungkin akhir-akhir ini, kalau teman-teman tahu Clubhouse itu sosial media baru ya. Itu cuma gara-gara Elon Musk nge-tweet aja, itu sosial medianya langsung hits gitu tiba-tiba sekarang. Padahal mungkin udah ada setahun, 2 tahun kali ya itu Clubhouse itu hadir sebenarnya. Gara-gara di tweet doang sama Elon Musk jadi hits banget. Ya jadi itu impact-nya dari influencer yang bukan influencer yang abal-abal ya gitu, tapi yang benar-benar bisa menginfluence audiensnya. Oke, yang ketiga adalah yang kita pakai toolsnya itu Google. Jadi contoh kalau di Google itu, misalnya saya contohin aja di sini ya. Kalau kita Google, misalnya tadi ya, saya kemarin lagi lihat Sambiloto gitu. Sambiloto ini, kalau misalkan saya suka sortir biasa ke news. Nah di news ini kita kelihatan teman-teman, kalau sampai satu produk itu ya masuk ke news, biasanya itu udah sama kayak impact-nya tadi ke influencer lah ya. Namanya berita gitu, orang baca berita dan segala macam. Kalau udah masuk berita mah, biasanya produk itu oke. Ya kalau saya lihat di berita dulu, ini saringan pertama aja. Saya lihat di berita, kira-kira ada nggak sih artikel ya yang mereview atau menjelaskan tentang produk ini gitu. Ya, dan kita bisa lihat timeline-nya juga. Ini masih baru semua nih, fresh. Ini ada 35.800 results ya. Di artikel berita. Ini 2 minggu, 3 jam lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, 2 minggu lalu. Ya, jadi ini mungkin sekitar 1 bulan lalu ya. Cukup hits nih berarti 2 minggu sampai sebulan lalu ya. Itu saringan pertamanya. Saya biasa buka dari Google News. Atau misalnya kalau teman-teman mau kategori lain, misalnya saya ngomongin produk apa ya misalnya. Misalnya ini aja deh. Saya Google aja kalau misalnya saya kan nggak main kecantikan gimana, jadi saya nggak tahu nama spesifiknya. Misalnya saya cuma mau cari simple review produk kecantikan misalnya. Nah nanti dari sini kan keluar nih artikel-artikel juga atau di all ya, misalnya ada ini juga ada tanggal-tanggalnya misalnya, ada blog-blog yang nge-review produk gitu ya kecantikan. Nah nanti dari sini saya lihat aja itu, kalau misalnya saya belum terlalu familiar dengan produknya ya, misalnya ini Female Daily kan ya udah lama juga, jadi biasanya saya misalnya ngelihat kira-kira dia di sini ada artikel apa sih yang review tentang produk kecantikan, dia mungkin membahas brand tertentu gitu. Nah itu bisa jadi pilihan juga gitu di situ ya. Jadi Google itu salah satu alat untuk bisa survei produk juga ya. Tadi news, artikel atau blog. Nah ini satu lagi nih dari Google itu Google Trend. Google Trends, misalnya tadi saya udah lihat Sambiloto itu kayaknya masuk berita dalam 1 bulan terakhir deh. Saya mau ngeliat trennya kira-kira kayak gimana sih gitu. Google Trends ini kan menggambarkan ya berapa banyak sih audiens yang nyari kata kunci tersebut di Google gitu. Misalnya tadi saya nyari Sambiloto. Nah nih, cari di Indonesia ya, jangan sampai salah negaranya. Terus ini past 12 months. Nah ini kelihatan ya teman-teman ya langsung. Ini 1 tahun terakhir nih, dari Februari 2020 sampai ini Februari terakhir 20 juga ya.
pokoknya 1 tahun. Nah ini kelihatan kan, tadi sesuai beritanya juga, 2 minggu lalu ya, sampai sebulan lalu kan, sekitar ini tanggal berapa nih yang tinggi nih, 23 Januari ya. Nah di sebulan lalu ini dia sampai ke peak gitu trennya ya. Nah cuman ini penting juga untuk Google Trends kita pakai ya untuk melihat pasar juga. Jadi ini grafik yang menurut saya masih sangat riskan ya. Walaupun di sini dia nge-peak ya, tapi di sini dia menurun jauh nih. Ini perlu hati-hati. Contoh kalau misalnya yang lain ya, saya mau kasih lihat contoh aja Google Trends itu untuk ngelihat tren juga oke kok. Misalnya saya cari yang masker aja ya, kayak dulu. Saya mau lihat 1 tahun terakhir. Nah ini kan waktu awal-awal COVID ya. Tahun lalu 2020 dia sempat ke peak-nya. Tapi ini seiring berjalan dia menurun. Nah ini saya nggak tahu ada momen di mana dia mulai naik lagi, tapi dia landai lagi habis itu. Ya, jadi sebetulnya ini bicara soal tren memang orang nggak setinggi yang waktu itu. Jadi waktu itu kalau misalnya ada yang jualan di detik ini, oh itu mantap banget itu, ya. Tapi kalau udah mulai kesini mungkin udah mulai biasa aja kali gitu ya produknya. Biasanya grafik ini menggambarkan seperti itu, ya. Oke, itu Google Trends. Kemudian, nah ini kita masuk ke contohnya kalau tools yang saya pakai itu dari kompetitor ya atau dari marketplace ya. Jadi saya assume aja di sini semua teman-teman punya Tokopedia, punya Shopee ya. Jadi kalau di Shopee itu ada yang namanya iklan ya. Di Shopee ada yang namanya iklan. Let's say saya di sini kan waktu kan kita terbatas. Saya assume aja teman-teman punya iklan ya, ataupun nggak punya iklan ya jalanin iklan aja satu, nggak usah pakai budget bisa. Nanti teman-teman klik aja satu iklannya di Shopee. Di sini ada tombol namanya tambah kata pencarian. Ya, ini diklik aja. Nanti keluar seperti ini. Nah, ini salah satu tools juga yang biasanya saya pakai untuk menganalisa lebih dalam. Tadi misalnya saya udah survei ya. Tadi kan step pertama kita survei. Nah, ini sebetulnya sudah masuk step kedua di mana kita menganalisa sebetulnya ya potensial produk itu. Nah, ini nyambung tadi yang saya bahas tentang objektif ya. Di situ kan kita sebetulnya menganalisa potensial produk bestseller kita bisa ngejual berapa per bulan gitu. Nah, ini misalnya tadi saya mencari Sambiloto kan, contohnya. Saya akan cari di sini Sambiloto aja. Nah, di sini keluar, teman-teman. Volume pencariannya sekitar 21.754. Artinya apa ini? Artinya yang nyari di Shopee dengan kata kunci Sambiloto itu dalam 30 hari terakhir ada segini. Ya, which is ini buat saya ini cukup banyak. Ya, ini kuenya lah. Kalau kita ngomongin ini kuenya. Jadi kalau misalkan kita anggap tidak ada kompetitor sama sekali, berarti target customer teman-teman itu sebesar ini sebenarnya. Gitu. Ya, ada potensial segini banyak. Nah, ini contoh lain lah. Kalau misalnya garam Himalaya, itu yang search di Shopee itu ada 63.000. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya kan berapa banyak sih yang angka yang cukup oke gitu. Ya tergantung nih. Kalau misalkan kita bicara soal spesifik, misalnya ini Sambiloto menurut saya udah cukup spesifik ya. Atau kalau mau lebih spesifik lagi, Sambilotonya bentuknya kapsul misalnya gitu. Ini kan udah cukup spesifik. Nah ini lebih banyak lagi malah 54.000. Nah ini artinya untuk spesifik seperti ini itu cukup bagus ya. Spesifik itu biasanya kalau udah yang nyari 5.000 ke atas itu udah cukup oke. Contoh kalau misalnya general essential oil misalnya contoh. Ini kan general ya kata kuncinya ya. Nah ini contohnya essential oil 89. Halo, suara saya kedengaran jelas nggak ya? Barusan kayaknya saya terputus. Ya udah nyambung lagi ya. Bentar.
Baik Bapak Ibu, mohon menunggu. Sepertinya ada kesalahan, ada masalah teknis sebentar. Halo, halo. Halo. Halo Pak Mbak Adit, bisa Kintan, ya, bisa langsung videonya dimulai. saya minta akses lagi ya. Oh iya, baik Pak. Ah. Halo Pak Mbak Adit, Kintan, ya, bisa videonya saya minta akses lagi ya. Oh iya, baik Pak. Ah. Halo, sorry ya teman-teman, tadi sempat terputus internetnya. Saya udah ganti sinyal sih. Oke, tadi sampai mana ya? Saya udah selesai ini. Sorry Mbak Kintan, suaranya bergaung. Bisa dimatikan nggak? Oke. Ya. Oke, tadi sampai di mana ya? Saya jadi skip. Oh, sampai di cari kata kunci ya tadi ya. Oke, tadi saya mau cari essential oil lavender. Nah ini kalau spesifik kan dia cukup dikit ya, 782 gitu. Artinya saya mungkin ini jadi pertimbangan ya. Apa namanya? Berarti volume pencariannya tidak terlalu banyak gitu. Kalau lavender misalnya saya cari lagi berarti yang lain gitu. Contohnya misalnya saya mau lemongrass ya, itu saya akan cari lagi. Oh ini lebih dikit lagi gitu. Ya ini tapi ini baru faktor pertama teman-teman ya untuk kata kunci ini gitu. Jadi nanti kita ada tools-tools lainnya lagi. Nah contoh salah satunya lagi, oh ya ini bisa jadi acuan juga. Kalau misalnya kita ke websitenya langsung ya. Jadi misalnya kita ke Shopee, kita nyari tadi contohnya aja Sambiloto misalnya. Nah untuk Sambiloto ini kita sortir terlaris. Nah di sini bisa langsung kelihatan nih. Kira-kira dia potensial penjualannya seperti apa sih? Karena ini udah ada yang jual beberapa. Nah ini kita bisa lihat ya. Ini tulisannya 1000 plus terjual ini per bulan. Ini 900, 900. Ya ini turun 700, 500, 300. Oke ini berarti ini jadi acuan saya rata-rata. Kalau di page pertama Shopee ya, berdasarkan terlaris, ini sudah ada beberapa kompetitor mungkin 10 atau saya ambil biasanya yang 10 teratas sih. Di rata-rata gitu ya. Jadi contoh ini misalnya 1000 plus, saya nggak tahu ini plusnya berapa, mungkin bisa 2000, bisa 3000. Tapi assume aja 1000 sampai ini karena 900 ya, nggak jauh. 1000 sampai 500 gitu ya. Ini potensial penjualannya nih, berarti untuk produk seperti ini gitu. Ya, jadi ini langsung kelihatan kalau di Shopee. Kalau misalnya teman-teman mau pakai Tokopedia, itu juga bisa. Misalnya kita cari Sambiloto gitu ya. Nah, cuman kalau di Tokopedia itu kita ngurutinnya adanya berdasarkan ulasan. Ya, ulasan, jadi nanti yang paling atas itu bukan salesnya yang paling banyak sebenarnya. Kayak gini ini misalnya terjual 2.600 ya. Sebelahnya 3.500 ya. Karena dia ngurutin berdasarkan review, jumlah reviewnya gitu. Tapi di sini kan kelihatan ya, kira-kira ini terjual 2.600. Ini kalau di Tokopedia bedanya bukan per bulan ya. Kalau di Shopee tadi kita lihat datanya adalah per bulan. Kalau di Tokopedia ini all time. Jadi dari produk diupload terjualnya totalnya sampai sekarang segini jumlahnya. Nah ini kalau mau ngelihat per bulan gimana caranya? Kalau mau lihat di Tokopedia, biasanya saya lihat di Shopee udah cukup sih. Tapi kalau teman-teman mau lebih rajin lagi silahkan. Di sini kita mau lihat datanya terjual 2.600 ya. Itu. Nah ini saya coba langsung lihat ke halaman ulasannya. Kebetulan ulasannya cukup banyak ya, ini 500. Tapi kita coba aja ke halaman terakhir aja misalnya. Ini ke halaman terakhir ulasannya saya cuma mau ngelihat dia upload produk ini sebetulnya dari kapan sih. Nah ini dia upload dari 8 Februari ya, berarti sebelum nyampe sebulan loh. Itu. Belum nyampe sebulan, ya mungkin sekitar 2 mingguan ya. Sekitar 2 mingguan dia bisa ngejual 2.600 nih. Gitu. Berarti
which is sebetulnya ini produk cukup oke ya. Belum nyampe sebulan dia udah bisa ngejual 2.600. Tentunya tadi ketika kita ngelihat potensial penjualan seperti ini ya, biasanya saya juga ngelihat faktor lainnya ya. Misalnya teman-teman harus lihat juga dia tokonya ini seperti apa sih, gitu kan. Hebat kan, dalam sebelum nyampe sebulan aja produk ini aja dia bisa ngejual 2.600-an gitu. Nah, biasanya saya cek juga tokonya ini sehebat apa sih gitu. Oh, ternyata penjualannya aja udah tinggi banget ya. Produk terjual dia aja total udah 1,2 juta pieces tuh terjual. Udah goal 3 gitu. Nah, artinya ya kita ngukur juga ya kemampuan kita sama kemampuan dia. Misalnya saya baru buka toko gitu, terus saya mau ngadu head to head sama dia, kan nggak make sense gitu kan. Jadi tadi selain teman-teman melihat produknya terjualnya seperti apa ya, termasuk tadi di Shopee juga, saya biasa ngecek juga kira-kira tokonya ini levelnya di mana sih gitu ya. Misalnya ini kalau di Shopee saya tinggal kunjungin aja. Ini kan kelihatan dia buka 4 tahun lalu, followernya juga kelihatan 3.400 ya. Kalau followernya kita segini juga ya berarti kita bisa head to head gitu ya. Kalau dia masukin produk ini laku ya kemungkinan besar ya, salah satu faktornya ini salah satu faktornya aja kan ini, mungkin kita juga bisa sama gitu. Yang penting tadi selain toko juga mungkin kita lihat juga dari sisi harganya ya, dia jual di harga berapa gitu. Kalau teman-teman jual 48.000 dia jual 24.000 kan nggak head to head gitu ya. Produknya juga mungkin beda, ini ada yang di plastik, ini ada yang di botolan misalnya gitu. Itu aja udah beda, harganya aja beda jauh ya. Ini satu 24.000, ini satu 75.000 gitu. Jadi tadi ada beberapa faktor yang perlu dilihat juga ya. Nah yang terakhir ya, tadi kita sudah pakai beberapa metode ya untuk melihat apa barang-barang yang kira-kira bisa laris. Nah yang terakhir itu tentunya pertimbangannya teman-teman perlu lihat kompetisinya juga ya. Misalkan kalau saya kan lebih suka personal untuk jualan di Tokopedia atau Shopee kan. Pastinya saya ngelihat juga kira-kira kondisinya barang itu di persaingannya seperti apa sih, karena itu penting juga teman-teman. Dari pengalaman tuh kalau misalkan kompetisinya parah, itu udah nggak selamat lah. Apalagi Qurate itu saya tokonya juga masih baru kan. Kalau lawan yang gede-gede, wah itu udah kacau kalau kompetisinya udah terlalu banyak. Nah, biasanya saya mengkategorikan bahasa banyak itu kompetisinya gimana. Jadi kalau di Shopee, saya tadi scrolling aja saya ngelihat gitu ya. Kalau yang salesnya cukup banyak ini biasanya pasti ada di bagian atas ya, bagian pertama. Nah ini kan makin ke bawah kan makin turun. Saya cuma ngelihat aja kira-kira kalau misalkan contoh saya mau targetin nih produk yang saya jual mau masuk ke halaman pertamanya juga gitu. Nah paling bottom itu ada di berapa sih salesnya? Misalnya di sini kelihatannya rata-rata 100-an kan. Nah kira-kira tadi teman-teman ngukur diri gitu. Kalau saya upload produk ini, saya untuk ngejual 100 pieces per bulan itu seberapa sulit gitu. Kalau misalnya mudah, ya artinya jalankan gitu. Ini dari sisi faktor kompetitor ya, kita analisanya ya. Jadi tadi semuanya akan digabungin pasti. Ini dari sisi kompetitor dulu. Jadi kalau misalnya saya nganggap, oh jual 100 mah gampang lah per bulan. Berarti saya bisa masuk ke halaman pertama nih misalnya. Ya udah, hajar gitu. Tapi kalau misalnya saya nyari sampai page 3 misalnya gitu. Wah, ini banyak juga ya. Asumsi aja ya, di sini yang ngejual tuh udah ratusan juga. Wah, saya ngelihat kayaknya untuk ke halaman 3 aja saya udah susah ya. Yaitu kompetitornya udah terlalu banyak. Biasanya saya akan skip produk tersebut gitu. Kalau tergantung juga ya. Kalau misalnya produk itu emang tadi kita bahasanya ngomongin tren ya atau all time. Kalau produknya itu masuk ke all time mungkin bisa jadi pertimbangan saya untuk tetap masukin gitu. Tapi kalau ini produk yang bersifatnya tren, apalagi tadi kalau ngomongin case Sambiloto ini ya, tadi kita balik ke Google Trends misalnya. Ini saya benar-benar simulasi ya, kasih contoh ya. Tadi kita lihat kan di sini kan grafiknya kan cukup riskan ya di Indonesia. Nah ini kan grafiknya kan cukup riskan. Dia cuma naik di satu titik, tiba-tiba ini trennya menurun kan. Jadi ini perlu diperhatikan kalau misalkan saya mau masuk produk ini, sedangkan dia kompetisinya juga gila gitu ya. Bahasa saya gila gitu, udah sampai page 3-4K masih ada banyak itu yang jual. Ya udah saya tinggalin, saya akan riset produk yang lain gitu. Jadi saya nggak akan maksa karena udah pengalaman teman-teman
Gitu. Kalau misalnya saya maksa, udah jadi barang mati gitu. Waktu itu awal-awal saya cuma analisa, ini trennya tinggi gitu. Terus barangnya marginnya tinggi, tapi nggak ngelihat kompetitor. Oh ya udah, pas upload tetap aja nggak ada yang beli gitu. Karena pasti kan customer kan juga ngelihat ini ya, review. Ini ada data terjual sekarang di Tokopedia gitu, Shopee juga ada ya. Jadi customer kan makin smart juga kan dalam decision making mereka beli barang gitu. Oke. Saya rasa sampai sini dulu ya. Mungkin ini udah jam 8 juga. Saya ke arah Q&A. Udah ada pertanyaan atau belum? Belum ada pertanyaan ya. Oke, ini mungkin sebentar lagi kita akan close. Paling saya tambahan aja slide-nya. Sorry, ini saya tadi sempat terputus ya. Mungkin Q&A-nya jadi ini ya, nggak masuk juga ya. Ini kalau misalnya tadi teman-teman ada yang mau Q&A-nya kehapus, mungkin bisa masukin lagi ya, Ali. Ini sembari saya lanjut aja, topiknya ada beberapa tambahan aja. Ini kalau misalnya harga itu juga jadi salah satu pertimbangan ya, karena nanti kan ketika teman-teman masukin produk itu kan pasti kita jualan itu melihat margin juga ya. Jadi harga itu juga jadi faktor analisa kita. Misalkan contoh tadi kalau misalnya saya pakai contoh masker gitu ya. Mungkin dulu masker bisa terjual 10.000 per pieces gitu misalnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita cari masker itu harga per piecesnya mungkin 1.000-an itu ke bawah udah banyak banget gitu. Which is kalau misalnya teman-teman tadi ya bisa margin mungkin per pieces 5.000 sampai 10.000, sekarang mau margin ratusan perak aja udah susah misalnya gitu per pieces. Ya itu jadi pertimbangan juga. Nah kalau misalnya kayak misalnya saya misalnya di Qurate itu reseller gitu ya. Jadi kalau misalnya saya jualan barang-barang yang ada brandnya, itu harganya biasanya cenderung kurang fleksibel ya. Karena orang udah tahu ketika produk yang ada brandnya ini harganya di berapaan sih gitu ya. Jadi biasanya produk-produk yang ada brand itu kurang fleksibel. Kalau misalnya teman-teman main di produk yang white label ya, yang mungkin belum terlalu dikenal orang gitu. Nah itu white label bahasa saya itu lebih marginnya harganya masih bisa main harga atas atau harga bawah gitu. Biasanya nggak terlalu kaku ya. Sama kalau misalnya ada yang nanya apa harganya bisa dinaikin nggak atau diturunin, yaitu saya cuma bilang faktornya yang penting adalah logikanya kan barang teman-teman itu susah dibandingkan ya. Jadi kalau tadi yang contoh ekstrimnya kan barang udah branded, orang udah tahu, nah itu kan mau dibandingin gampang kan. Lemonilo goreng harganya berapa nih di toko A berapa, toko B berapa udah langsung kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi tadi mau main white label ya, fotonya juga jangan disamain. Misalnya contoh aja, misalnya saya pakai contoh deh. Misalnya saya cari ini deh ya, satu, kalau teman-teman tahu merek Nature In, ini dia ada keluarin barang baru, kemarin Airbuds namanya. Nah ini kalau misalnya kita cari ya Nature In Airbuds, itu fotonya mirip semua gitu ya. Tampilannya ya begini, berdiri. Nah ini kan ada beda sendiri nih, satu kelihatan. Ini juga pemain besar nih. Apa ini? Siapa ini ya? Aku buka. Ya intinya fotonya beda. Ini kan kalau kayak gini kan sama semua nih. Ya orang akan bandingin dari harga pasti gitu kan. Kalau nggak dari harga, dari review gitu. Jadi kalau bisa dibedakan sedikit. Ya itu untuk harga aja. Ini tadi kesimpulan aja. Jadi kita dalam riset produk tadi, yang pertama tadi teman-teman menganalisa ya dari market size-nya, ya seberapa besar kuenya. Tadi pakai kata kunci di Shopee. Kemudian yang kedua kita bicara tren, ya apakah itu tadi kita pakai Google Trend atau kita survei di Instagram atau di YouTube dan sebagainya, kita ngelihat trennya. Yang ketiga tentunya teman-teman juga harus mengukur kompetisinya, ya jangan sampai barang yang teman-teman itu jual ternyata kita udah ketinggalan gitu, udah seller-seller yang lain udah pada jualan, reviewnya udah banyak, kita baru masuk ya itu udah telat gitu. Terus yang keempat ngomongin harga ya atau margin tadi gitu ya, ini sebetulnya impact dari kompetisi juga. Kalau kompetisinya dikit sebetulnya harganya masih bisa fleksibel. Biasanya pasti nanti ada seller yang masuk tiba-tiba harganya dia main murah banget gitu ya. Nah itu udah kacau tuh di situ. Terus yang terakhir ya kita cari supplier yang memang bisa provide
harga modal yang lebih rendah ya gitu. Oke, coba saya cek di kolom Q&A ya. Tadi sempat hilang beberapa. Oke, saya jawab satu persatu dulu. Ini produk all time contohnya seperti apa? Contohnya Pak Herman tadi misalnya saya ngomong fashion ya. Fashion itu misalnya produk all time itu kaos misalnya. Ya kaos itu dari dulu sampai sekarang ya ada aja terus gitu. Bedanya all time misalnya kalau saya main kaos kalau saya mau main niche ya gitu. Misalnya saya bikin kaos tapi saya sablon gitu kaosnya. Misalnya lagi tren apa sekarang? Saya nggak ngikut Korea sih, tapi mungkin lagi ada band Korea yang terkenal tuh saya saya sablon gitu di kaosnya siapa gitu kan, Blackpink misalnya. Nah itu kan jadi tren. Kalau misalnya nanti Blackpink nggak terkenal lagi, kaos itu udah nggak laku gitu. Tapi makanya saya jual kaos itu yang basic-basic aja, warna hitam, polos, warna putih polos gitu. Nah itu termasuk produk all time. Itu contohnya ya. Apa ada tools untuk mengetahui barang trending Pak? Itu tadi ada beberapa tools ya yang sudah saya jelasin juga. Bisa dicoba dulu dari situ karena sampai sekarang pun saya sebetulnya pakai itu doang cukup gitu. Nah, bisa tinggal rajin-rajin aja. Jadi balik lagi saya ingetin sebetulnya nggak gampang ya. Itu tadi kelihatannya saya jabarkan kayaknya ya gampang, tapi nanti teman-teman cobain aja dulu ya. Intinya kerjain PR-nya dulu lah intinya itu ya. Orang saya pakai itu aja tadi works kok gitu, masa teman-teman enggak ya. Jadi pakai itu aja dulu, nggak usah cari yang benar-benar advance gimana canggih-canggih gitu. Itu malah nambah kesulitan kita ya gitu. Bagaimana cara mencari growth supaya produk yang lagi ngetrend? Oke, di sini saya belum bahas topik tentang supplier. Mungkin nanti di lain mini kelas ada ya topiknya tentang supplier. Oke, apakah langsung perlu pasang ads untuk produk baru naik? Saya biasanya nggak langsung pasang ads sih. Jadi untuk produk yang baru diupload, saya akan ngetes organiknya dulu. Toh kalau tadi kita benar riset produknya, Bu Patricia, harusnya secara organik dia jalan gitu. Tapi nanti kalau misalnya organiknya sudah terbukti, berjalan, pasti kita boosting dengan iklan. Kecuali Bu Patricia nggak ada masalah nih. Karena biasanya kalau produk yang tidak ada review alias baru kita upload, itu kalau kita iklanin, biasanya iklannya lebih boncos gitu. Tapi kalau misalnya mau cepet, saya nggak sabar gitu, pokoknya produk mau cepet naiknya gitu. Ya udah iklanin aja gitu. Barangnya curate, stok atau dropship? Saya pasti stok gitu. Saya jarang nyaranin orang dropship sih. Karena kan kita mau main jangka panjang, saya lebih suka stok sendiri ya gitu. Karena kita bisa QC sendiri, kita bisa ngatur pengirimannya sendiri, dan stok manajemennya kita bisa lebih ngatur gitu. Jadi biasanya saya lebih ke arah stok ya. Gitu. Stok pun juga nggak usah gimana-gimana gitu. Misalnya saya order ya, minimal kalau dikasih sama supplier MOQ 1 lusin ya 1 lusin saya order misalnya gitu. Oke, untuk jualan di luar MP bagaimana risetnya? Di luar MP ini di mana? Misalnya di Instagram atau di Facebook ya, itu kan tadi toolsnya sebetulnya saya nggak jabarin hanya marketplace ya. Tapi marketplace itu sendiri kan sudah menggambarkan. Karena orang sekarang perlu diperhatikan ya, logikanya kenapa saya pakai contoh toolsnya marketplace. Karena orang itu belanja sekarang udah nggak neko-neko gitu. Udah nggak zaman lagi kalau ngomongin milenial ya sama Gen Z ke bawah gitu ya. Belanja tuh masih via WhatsApp, terus ke website, terus via Facebook gitu ya. Ini sekarang semua orang udah hampir punya akun Shopee, udah punya Tokopedia gitu. Even punya OVO, punya Shopee Pay juga. Jadi tools itu bisa dipakai karena mewakilkan gitu. Even misalnya Pak Max ini jualan tetap di Instagram atau offline dan segala macam, itu mewakilkan. Dan tadi kan banyak kan tools-tools yang lain kan. Ada YouTube tadi, ada Instagram, ada Facebook gitu. Sebetulnya dulu kalau saya main fashion, sebelum zaman corona ya, tentunya saya ke mall itu saya riset juga gitu. Jadi misalnya ke brand Zara, ke H&M gitu kan, mereka kan juga main tren kan gitu. Jadi saya juga ngeliat tren dari situ juga gitu. Tapi ya sekarang kan di COVID susah ya untuk riset seperti itu. Kenapa nggak pakai tools-tools yang di online aja tadi gitu. Itu udah banyak banget. Dan itu PR-nya banyak loh. Maksudnya saya memang jabarkan kelihatannya simple ya, tapi teman-teman cobain deh nanti. Kalau cuma riset 1-2 sih gampang ya. Kalau sebulan perlu riset 10-20, nah itu. Coba aja nanti waktunya habis berapa banyak tuh untuk kerjain itu. Kak, saya mendatangkan herbal untuk COVID yang saat ini melakukan produk bestseller. Belum habis produk kita jual, tiba-tiba kompetitor juga mendatangkan produk yang sama.
lebih murah. Harga akhirnya saling banting harga. Mungkin salah satu sebabnya produk tersebut di masyarakat sudah tersebar dan mereka dapat dengan harga murah. Bagaimana menyalakan barang yang terlanjur kita datangkan dari luar supaya tidak rugi. Nah, ini sebetulnya fungsinya kita riset produk. Tadi ngomongin, tadi saya ada slide kan yang ngomongin tentang tren kan. Minusnya tren itu, ingat gak tadi apa yang saya sebut? Butuh riset yang fokus dan intens, dan risiko jadi barang mati. Kenapa saya bilang jadi risiko barang mati dan kenapa harus intens? Ya inilah kejadiannya. Jadi pasti nih kalau yang namanya barang tren itu nggak mungkin kita satu-satunya masuk terus nggak ada komputer lain yang akan melirik gitu ke arah sana. Pasti akan ada. Dan percayalah cepat atau lambat nanti akan ada kompetitor yang punya modal jauh lebih besar, mereka punya cash flow lebih gede, mereka riset modal yang bisa lebih murah. Ya mereka akan kejadiannya persis lah case-nya seperti ini gitu. Jadi maksud saya adalah ketika event pun kita ngomongin bukan reseller ya, kita produksi barang sendiri. Kita juga perlu riset gitu. Kita perlu riset trennya. Kalau misalnya kita terlalu terpaku sama satu produk gitu. Misalnya contoh waktu itu saya punya supplier kalung eukaliptus gitu. Kan waktu itu sempat hits juga. Ya, kebetulan hoki dia sebetulnya dia nggak riset gimana, tapi dia kebetulan punya produknya aja. Pemerintah bikin, terus masuk berita kan dan sebagainya. Ya udah produknya otomatis laris juga. Tapi kalau sekarang itu produk udah nggak laris sama sekali. Nah kalau case-nya dia terpaku di produk itu, ya udah nggak selamat lah dia. Itu artinya maksudnya poinnya saya adalah event kita sebagai produsen pun atau supplier, ya kita tetap perlu punya PR riset produk gitu. Jangan terpaku dengan ya udah saya punya herbal nih laku, udah mantepin aja di sana gitu. Pasti riset produk, perbanyak variasi dan sebagainya gitu. Ya kalau misalkan memang sudah ada pengalaman seperti ini ya mau nggak mau biasanya jual rugi daripada mungkin nanti ada expirednya ya terus malah nggak kejual atau malah pertimbangan saya biasanya kalau saya kan pernah pengalaman juga ya barang mati gitu dalam jumlah cukup besar ya udah mendingan saya jual rugi karena saya butuh cash flow-nya untuk beli stok lain gitu daripada itu jadi mati nggak gerak nggak kejual terus nanti expired lagi cepat atau lambat gitu. Nah, mendingan saya kayak gitu. Padahal ketika saya survei di Google Trends, maksudnya herbal masih tinggi, tapi malah kayak penjualan agak sulit. Ya mungkin tadi karena kompetitor itu ya, harganya udah nggak kompetitif gitu. Maksudnya kalau dengan barang yang mirip dan kualitasnya sama, misalnya tadi saya nyari Sambiloto case-nya ya. Let's say ya, kita pakai contoh lagi. Misalnya saya nyari Sambiloto. Saya sebagai reseller nih atau sebagai customer deh ya, Sambiloto gitu. Saya misalnya contoh aja ya, saya nih tipe audiens yang premium, bukan yang abal-abal. Terus saya mau nyari produk yang harus bentuk kapsul, terus ada BPOM-nya. Mungkin misalnya teman-teman sebagai supplier, saya bikin produk yang kapsul, ada packaging-nya rapi, terus nggak plastikan gini, terus ada BPOM-nya. Udah kan, fix kan. Oh nggak ada kompetitor lain, ya udah saya set harga. Saya jual 65.000. Lihat ya, ini produknya contohnya sama. Tapi di sini tiba-tiba ada yang jual 42.900. Terus mau ngomong apa kalau kayak begitu? Ya kita harus terima nasib bahwa ini kenyataannya. Pasti cepat atau lambat terjadi. Mungkin awal-awal dia doang yang jualan. Tapi nanti begitu ada supplier lain, ada kompetitor lain, mereka akan masukin produk yang mungkin akan harganya bisa bersaing lebih murah. Ya, contoh itu sebetulnya udah kejadian di masker. Dulu masker harganya berapa, sekarang berapa. Gitu. Ya pasti akan seperti itu gitu. Nggak semua sih, tapi ya kemungkinan besar ya chance-nya. Apalagi ngomongin barang tren. Kalau supplier itu punya kemampuan untuk produksi juga, kenapa dia nggak ikut ya trennya gitu kan logikanya begitu. Jadi ketika kita sudah tahu seperti itu kondisinya ya saya belajar gitu kan dari pengalaman itu ya udah jangan terpaku dengan satu produk gitu. Kalau kamu cuma terpaku sama satu produk ya udah begitu nanti kompetitornya gila, harganya jatuh, matilah toko kamu juga, nggak ada penjualan, marginnya hilang semuanya gitu. Oke, kalau produk belum pernah terjual dan belum ada review, apakah worth it bila kita maju untuk iklan? Tadi sebetulnya sudah saya ada jawab juga ya, simpulannya itu pilihan. Kalau misalkan mau cepet ya mau diiklanin langsung ada budget silakan. Tapi saran saya biasanya kalau nunggu ada review dulu secara organik, kalau memang kita riset produknya benar, harusnya secara organik jalan. Cepat atau lambat pasti ada 1 order masuk, 2 order masuk. Nah nanti dari situ ada beberapa review baru kita iklanin.
Ya minimal biasanya saya suka rekomendasi kalau udah ada 2-3 review udah bolehlah start iklan. Tapi kalau mau iklan yang lebih bagus biasanya di minimal 10 review. Itu lebih oke. Makasih juga Pak Andi sama-sama. Semoga membantu. Pak Herman, kalau pakai Google Trends kan baru ketahuan setelah grafiknya naik. Apa ada cara untuk bisa tahu produk bakal jadi tren sebelum tren naik? Saya belum terlalu banyak eksperimen ya untuk kalau misalkan ini kan tadi masih pakai contoh di Indonesia semua. Tapi bisa kita lihat tren itu mungkin di start dari luar negeri dulu. Misalnya kalau saya ngomongin fashion gitu ya. Saya suka follow Instagram dulu ya. Suka follow artis-artis yang atau influencer-influencer dari luar negeri juga gitu. Nanti biasanya trennya yang saya amati ya, biasanya trennya tuh selang 2-3 tahun Indonesia baru ada gitu, baru masuk tiba-tiba. Atau kalau memang itu boomingnya cepat ya, mungkin dalam 6 bulan sampai setahun Indonesia akan ikut gitu. Tapi kalau mungkin trennya nggak terlalu hits gimana ya, mungkin ngomong 2-3 tahun baru masuk biasanya gitu. Ya tapi menurut saya sih tadi cukup ya dari kecuali Pak Herman ini pemain besar banget nih. Ya pasti kan punya network dan informasi jauh lebih banyak ya. Tadi kayaknya saya ada skip satu deh. Dari komunitas sama teman-teman itu saya banyak dapat info juga gitu Pak Herman. Jadi misalkan sebelum produk itu hits, biasanya saya udah dengar-dengar dulu tuh kalau misalnya ada yang sounding, ini produk nih baru masuk nih dari China atau misalnya produk ini dari Eropa nih ada apa segala macam gitu ya. Itu ada sounding-sounding seperti itu, saya udah ngecek dulu. Tapi saya punya pilihan seperti ini. Kalau saya lebih prefer, saya nggak masuk yang pertamanya Pak gitu. Karena misalnya kalau masuk jadi pertama itu ada minus juga, ada resikonya. Resiko dalam arti tadi kita mungkin perlu banyak eksperimen ya jam terbang ya untuk melihat tren seperti itu ya. Jadi kasarnya dulu bahasanya jadi trendsetter lah gitu. Ya, pokoknya saya jual produk ini nanti yang lain pasti ngikut gitu. Nah, itu kan trendsetter. Ya, tapi kan itu cukup berbahaya. Artinya kalau misalkan kita nggak expert di situ atau kurang pengalaman, yang terjadi adalah ya balik lagi barangnya nggak laku gitu. Padahal kita tebak tadi, oh ini harusnya laku loh gitu. Tapi ya gimana ya gitu, resiko. Lebih enak kalau tadi udah ada grafiknya. Toh kan nggak jauh kan. Sambiloto itu kalau misalnya waktu itu dapat infonya di mungkin sekitar tanggal di mana ya ini kan start 17 ya. Ya di tanggal 17-nya menurut saya itu udah cukup cepat sih. Karena maksudnya gerakan orang menurut saya juga nggak secepat itu. Tanggal 17 dia naik, terus habis itu tiba-tiba di Tokopedia udah ada gitu Sambiloto. Nggak juga. Pengalaman saya waktu itu awal COVID, sanitizer itu aja saya jualan pertama di Tokopedia gitu. Padahal saya bilang, kok kayaknya orang-orang harusnya bisa jualan juga ya. Tapi waktu itu saya masuk pertama gitu. Makanya lakunya cepat waktu di awal gitu kan. Jadi menurut saya sih ini sufficient enough ya. Cukup untuk kita riset dari sini. Yang penting setiap hari aja gitu. Maksudnya intens kan lakuinnya. Jangan sampai begitu grafiknya udah di sini baru kita masuk gitu. Ya, misalnya di sini dulu. Balik lagi tadi ada risiko. Ini yang saya maksud nih. Kalau kita masuk di gerbong pertama, tiba-tiba grafiknya kayak begini, ya udah mampus lah gitu istilahnya. Itu kemungkinan besar barang mati jatuhnya. Apalagi kalau order rate udah nafsu, bulk. Udah main quantity 1000-2000 pieces langsung stok awal gitu. Pikir kan bakal laris banget kan. Taunya dia menurun gitu misalnya contoh. Itu resikonya gitu. Jadi saya nggak terlalu suka jadi pemain pertama sebetulnya. Saya nunggu aja ada yang main nggak awal. Nah begitu dia main tapi saya udah siap kan. Saya udah cari suppliernya, saya udah tahu beli barangnya di mana, berapa lama barangnya datang, saya udah ngukur kan di situ. Kira-kira begitu. Paling beberapa pertanyaan lagi ya. Saya pilih aja deh. Yang kira-kira pertanyaan lebih ini. Oke. Untuk awal membuka toko, bagaimana cara mendapatkan review dari pembeli dengan cepat? Balik lagi tadi kalau riset produknya oke, harusnya ini cepat dapat review juga. Tapi biasanya saya suka sebetulnya di Shopee sama Tokopedia itu banyak tools-tools yang bisa membuat customer tuh cross selling. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita udah bikin gitu ya satu produk, saya sebut itu produk pancingan sih. Ini saya sharing lagi nih produk pancingan. Jadi produk pancingan itu biasanya yang kasarnya bisa narik traffic cepat gitu. Ya, pertama biasanya harganya murah, terus barang basic lah gitu. Ya itu biasanya cepat tuh masuk trafficnya.
Nah itu kalau ngomongin barang pancingan itu biasanya cepat dapat review di awal, jadi nggak usah nunggu terlalu lama. Tapi kalau misalnya barang-barang yang mungkin margin lebih besar, harganya mungkin tidak terlalu kompetitif ya, tapi itu produk utamanya teman-teman juga, biasanya cross selling aja dari produk pancingan itu. Atau misalnya saya juga bisa sharing langsung manual, ya either tadi kalau teman-teman punya Instagram ya bisa sharing di Instagram ya. Atau saya suka sharing ke teman-teman saya, ini produk baru nih masuk nih, ini lagi tren nih kayak Sambiloto kemarin. Itu kan masuk di berita bisa membantu COVID. Kebetulan teman-teman saya kan banyak juga ya sekitaran kita yang udah sekarang kena COVID kan. Jadi bisa kita suggest juga. Toh emang saya juga udah pilih ini produk udah BPOM, kemasannya bagus dan segala macam. Saya berani untuk merekomendasikan itu ke teman-teman gitu ya. Jadi itu kunci, salah satu tips saya juga adalah ketika teman-teman riset produk, cari produk yang memang teman-teman yakin. Jadi bukan cuman poinnya jualan ya, dagang ya. Tapi kalau misalnya, ini saya juga dapat sharing dari teman kan waktu itu, dia bilang, Dit, kalau lu cari produk, jualan, itu jualan produk yang memang lu, selain tadi passion, adalah lu juga pakai buat diri lu sendiri. Artinya apa? Maksudnya lu tuh berani minum obat itu, misalnya itu tadi herbal gitu ya, lu pakai itu obat itu, lu yakin itu bisa memperbaiki diri lu gitu misalnya. Atau makanan, lemonilo mie instan, saya bilang sehat ya, saya yakin itu lebih sehat daripada Indomie gitu. Saya bisa jelasin, saya yakin ke teman saya ini, daripada lu konsumsi Indomie, mending lemonilo aja, misalnya begitu ya. Jadi itu biasanya saya suka sharing-sharing juga produk-produknya beberapa, itu membantu. Atau ya kalau saya yakin itu produknya oke, saya iklanin sih dari awal, itu juga membantu. Terus mana lagi ya, cara menemukan niche red ocean. Cara menemukan niche red ocean, ini sangat mudah dong. Kalau red ocean itu kan mungkin buat teman-teman yang belum pernah dengar, maksudnya red ocean itu berarti barang-barang yang yang udah bertebaran ya. Maksudnya kayak tadi kita ngomongin masker, kalau di fashion kita ngomongin kaos, itu kan udah banyak banget yang jualan, nah itu red ocean kan. Berarti gampang banget dong nyari niche red ocean itu Pak Cahyo. Tinggal tadi pakai aja, cari di Tokopedia sama Shopee yang penjualannya banyak tuh. Ya udah, kalau Pak Cahyo punya modal, punya suppliernya, tinggal beli lah tuh. Saya contoh tadi masker ya gitu, atau main kaos misalnya tadi. Ya udah, itu kan udah terbukti tuh penjualannya banyak. Harganya aja yang penting nanti bisa kompetitif atau enggak gitu. Misalnya supplier jual kompetitor jual masker 1000 per pieces, Pak Cahyo bisa jual 900 enggak misalnya gitu. Itu biasanya udah kencang tuh trafficnya. Kalau pakai Google Trends analisanya kategori yang 1 tahun atau 3 bulan atau 30 hari Kak, sama aja. Jadi kalau ini contohnya maksudnya gini ya, ini kan past 12 months, jadi pilih yang 90 hari terakhir juga bisa gitu. Sama aja kan tadi, cuman ini lebih kelihatan detail ya, dia naiknya kapan, tanggal berapanya, per tanggalnya lebih spesifik. Mau ini dia paling past hour juga bisa ya, 1 jam terakhir gitu. Ya ini sangat bergejolak sekali, saya jarang sih pakai past hour, biasanya 30 days sampai 90 days biar lebih up to date. Ya 30 days terakhir gitu. Dengan kelihatan ya 30 hari terakhir dia menurun. Nah ini hati-hati aja kalau misalnya, maksudnya ketika saya melihat seperti ini, saya akan berhati-hati ketika saya restock Sambilotonya, mungkin di sini penjualannya oke, tapi udah mulai menurun nih gitu. Kenapa ya? Gitu. Itu di situ saya mulai hati-hati lagi untuk restock barangnya. Oke, apakah boleh terus minta izin dulu? Kalau masukin video produk tapi dari YouTube review orang lain, apakah boleh harus minta izin dulu? Minta izin dulu, gitu. Minta izin dulu. Kecuali memang kita nggak sih. Prinsipnya adalah minta izin dulu pasti, gitu. Ya nanti kenapa-napa gimana gitu. Biasanya saya lebih suka nyari video-video itu YouTube itu dari suppliernya langsung sih. Misalnya kayak kalau Lemonilo gitu, ya saya cari aja YouTube-nya Lemonilo. Kalau dia punya video saya masukin kan, jadi maksudnya nggak usah susah-susah minta izin ya, supplier toh kan saya resellernya gitu. Mereka secara nggak langsung pasti bisa kasih materi dan segala macam kan. Kalau mereka nggak kasih materinya, saya cari sendiri di YouTube, ya udah ketemu gitu biasanya. Apa yang bisa dilakukan untuk barang mati? Biasanya saya jual harga lebih murah sih, maksudnya lebih kompetitif ya, maksudnya even ada yang pernah jual rugi sih. Pertimbangan saya itu tadi, kalau misalkan mungkin kalau di awal stoknya nggak terlalu banyak,
Itu mungkin bisa pelan-pelan kali ya. Maksudnya, let's say kalau barang mati ini kan nggak selalu dia tiba-tiba mendadak hilang salesnya langsung dari 100 pieces per bulan terus jadi nol sama sekali kan. Nggak se-ekstrim itu, biasanya ada trennya kerasa lah gitu loh. Ini kayaknya mulai menurun nih. Nah biasanya saya perhatiin kan di situ kan. Tapi kalau memang udah terlanjur gimana ya udah saya jual rugi. Kenapa? Karena kalau misalnya sekarang saya stoknya udah lebih banyak, saya kan butuh cash flow. Artinya ketika saya mau beli produk baru, saya riset produknya tiap hari. Saya nemuin ini produk-produk oke nih. Tapi ketika barang saya mati, artinya duit saya tertahan tuh di situ. Nggak cair tuh. Ya, jadi barang lah istilahnya kan. Nah, mendingan saya pertimbangannya, ini saya nemu produk yang lebih tren lagi nih. Mendingan barang yang lama yang mati saya jual rugi, tapi saya dapat cash-nya. Saya bisa beli barang baru yang lagi tren, yang artinya marginnya lebih tinggi. Paham nggak logiknya? Jadi dari saya jual rugi, tapi saya dapat barang baru yang trennya marginnya lebih tinggi. Kan bisa nutup. Itu daripada kita stuck di situ barang mati. Apalagi saya main yang ada expired date-nya ya. Kalau dia udah lewat expired-nya ya sudahlah, angus lah gitu. Mendingan saya jual rugi aja. Itu pertimbangan saya. Itu. Gak ada pilihan lain sih sebetulnya yang lebih mudah daripada itu. Oh ya, sorry. Tips aja tadi yang penting kan sebetulnya barang mati itu bisa terhindar dengan yang tadi saya udah sharing semua kan. Maksudnya ketika kita riset produknya lebih oke, kita bisa survei pasar, teman-teman lebih rajin perhatiin tren. Makanya tadi saya bilang juga, sebetulnya kerjaannya tuh banyak setiap harinya. Ini baru riset produk loh. Kalau kita jualan online atau gimana kan kerjaan kita kan nggak cuma ini doang kan. Makanya kalau misalnya ada yang nanya, Pak, minta yang lebih canggih lagi dari ini, Pak, gitu. Saya bilang ya coba aja kerjain yang ini dulu, gitu. Kalau yang ini udah works, buat apa cari yang canggih-canggih malah ngeribetin diri kita, gitu. Jadi soalnya kerjaan kita sebagai owner mungkin nggak ini doang gitu ya, banyak gitu. Buat stock management mungkin nanti ada topik tersendiri lagi ya dari mini kelas ini, ada sambungannya. Jadi di sini benar-benar kita untuk riset produk aja. Ada aku jualan cemilan lewat Facebook bagus, tapi lewat IG sepi. Temanku jualan kaos sama tas di IG bagus banget, di FB biasa aja. Jenis usaha tertentu cenderung lebih cocok ke platform sosmed tertentu. Menurut saya pasti sih, karena masing-masing platform itu kan sekarang ada audiensnya ya, gitu. Kalau di IG memang fashion lebih jalan gitu. Saya kan yang Mayura tadi itu brand saya itu juga fashion akan lebih jalan di IG. Justru saya jarang banget sampai sekarang pakai FB ya, karena menurut saya FB itu udah lebih ke kategori-kategori yang konvensional itu cocok gitu loh. Ya, sama audiensnya tuh kan udah cenderung yang milenial ke atas ya, yang ke arah Gen Y gitu, Gen X gitu ya, Gen X milenial gitu. Jadi biasanya kalau saya mau main barang-barang tren apa segala macam, saya lebih suka pakai IG gitu. Even itu terjadi juga di e-commerce marketplace gitu ya. Kalau ngomongin, saya punya ipar misalnya gitu, dia jualan spare part. Saya jualan kan tadi kan fashion ya, misalnya contohnya. Nah, saya tuh jauh lebih laku di Shopee gitu. Tokopedia saya nggak terlalu jalan. Tapi dia jualan spare part di Tokopedia kencang banget. Dia sekarang udah diamond bahkan. Padahal dia mulai 2 tahun setelah saya, tapi dia udah diamond duluan gitu di Tokopedia. Nah, itu emang ada pasarnya sendiri-sendiri gitu. Ya, tinggal nanti kalau misalnya memang cenderung ke arah mana, biasanya kita fokusin di situ resource kita. Artinya misalnya ngomongin stok aja deh. Ya, saya kalau lebih laris di Shopee ya saya akan stoknya lebih ke Shopee. Kalau misalnya saya butuh CS gitu atau butuh karyawan, saya akan hire karyawan untuk Shopee-nya lebih banyak gitu. Tokopedia cukup 1 orang deh gitu karena sepi ini nggak terlalu banyak. Itu budget iklan misalnya nanti dan segala macam. Jadi menjawab pertanyaannya aja ada sih faktor tergantung tempatnya ya jualan karena nanti audiensnya kan juga beda-beda gitu. Main di TikTok nanti beda lagi kan audiensnya, jualannya gitu. Berarti ujung-ujungnya harus palu gada juga dong. Tergantung sih. Kalau misalnya tadi kan saya udah kasih plus minusnya ya. Kalau seandainya suatu saat saya mau brand saya kuat, saya nggak akan main palu gada. Perhatiin deh, brand-brand yang gede itu ngomongin brand yang ini ya, yang viral gitu ya. Saya bisa bilang bahasanya viral ya. Ngomongin brand kecantikan, makanan, segala macam tuh jarang loh. Yang dia tuh terlalu general gitu.
Kalau ngomongin Shopee, Tokopedia kan mereka emang sudah membranding diri mereka dari awal e-commerce ya, marketplace. Jadi jangan samakan ya. Ini kita lagi ngomongin spesifik brand nih, yang emang ada brandnya. Artinya deh brand-brand gede yang sukses itu jarang tuh yang paling gada. Justru mereka branding niche banget gitu. Karena nanti kalau kita ngomongin soal ini sales itu, kalau menurut saya secara bisnis sales itu step awal aja sebetulnya. Tapi nanti PR kita selanjutnya kalau emang teman-teman sales udah jalan itu lebih ke arah marketing, lebih ke arah branding. Nah kalau jualan palu gada itu jujur sih ya brandingnya agak sulit ya gitu. Cobain deh nanti percaya deh. Kalau ketika branding itu misalnya contoh di Instagram deh atau di YouTube misalnya kita mau buat konten gitu. Kalau kita palu gada atau terlalu general, kita mau bikin konten apa kita juga bingung gitu. Audiensnya juga bingung. Contoh misalnya saya belajar Instagram itu dari Nico Julius misalnya gitu. Kalau teman-teman tahu Nico Julius ya. Nico Julius itu di Instagram, perhatiin deh konten dia tuh spesifik sekali. Niche dia tuh sangat spesifik. Itu yang membuat dia tuh menurut saya ya, yang membuat dia bisa sukses di Instagram tuh begitu. Dia niche banget, dia nggak bahas yang lain. Dia cuma bahas benar-benar Instagram, tapi sangat spesifik. Sehingga audiens seperti saya yang memang saya tertarik untuk belajar Instagram, setiap kali dia posting pasti saya baca detail. Dia posting kan pakai carousel tuh, ada slide-slide-nya banyak, itu saya bacain satu-satu, nggak pernah saya skip. Karena ilmu dia bermanfaat, dia eksperimen spesifik. Itu cukup spesifik, coba dia bahas luas general. Biasa yang general-general saya skip. Karena terlalu basic biasanya. Nanti bentar bahas Facebook lah, bentar bahas IG lah, bentar nanti bahas Shopee lah, bahas Tokopedia lah. Tapi yang permukaan semua. Saya lebih suka yang, oh nih content creator IG spesifik nih, gitu. Dia pasti spesialisnya. Ya udah saya follow, saya baca kontennya gitu. Sama, kita jualan juga nanti ujungnya begitu. Customer akan lebih, kalaupun mau palu gada, ya tipsnya saya dipecah. Misalnya curate sekarang ada campur tuh. Mungkin nanti saya akan bikin curate food, ada curate beauty, ada curate macam-macam ya essential oil misalnya gitu. Dan yang lainnya. Tapi nanti dipecahkan jadinya. Gitu. Semakin spesifik bisa saya pecah jadi satu-satu. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi ya. Habis itu nanti mungkin kita sudahan. Pilih-pilih dulu yang pertanyaannya bagus. Toko yang menjual barang needs. Saya bisa nggak bisa ongkir dari harga barang di luar negeri yang jauh. Gimana dengan Shopee sekarang membebaskan ongkir dan cukai dari luar negeri dengan harga barang dari luar negeri yang jauh lebih murah dari lokal? Memang ya ini memang jadi persaingan juga. Tapi buat saya ya sampai sekarang itu jadi challenge iya pasti. Jadi kita tidak bisa menghindari hal itu terjadi. Dalam arti ya maksudnya kalau kita punya barang sejenis, kalau ada yang import dari luar tiba-tiba barangnya bisa lebih murah. Ngomongin fashion misalnya itu saya ngalamin kan. Oh kayaknya fashion import itu lebih murah ya dan segala macam. Nah itu tadi penting bahwa kalau kita nanti di awal PR-nya adalah sales, selanjutnya arahnya gimana kita branding produk kita gitu. Kenapa sih misalnya saya harus belanja nih sama Bu Karlina. Barangnya Bu Karlina tuh value-nya di mana? Tadi sebetulnya slide harga itu saya ada slide satu harga kan itu sebetulnya kalau di workshop saya itu saya bahas panjang sekali itu. Jadi saya cuma kasih satu tips sebetulnya jangan pernah fokus ke value satu-satunya tuh harga gitu. Jadi pasti ada value lain yang bisa kita berikan ya. Ini saya juga lagi belajar di Curate. Ini sebagai contoh asli aja. Saya juga ngerasain kan. Saya reseller gitu. Saya ngejual barang-barang brand orang misalnya di Curate gitu kan. Beda kalau Mayura itu saya udah pakai konveksi sendiri. Nah itu kan jadi saya punya pilihan kan. Bukan pilihan. Maksudnya saya udah ngerasain dua dunianya tuh. Satu di mana saya punya produk sendiri dengan brand sendiri yang udah jalan. Satu saya jadi reseller nih barang orang nih gitu. Yang tiba-tiba nanti begitu ada saingan masuk lagi lebih murah lagi harganya gitu. Apalagi import misalnya. Nah dari situ saya belajar ya. Ibaratnya satu tips yang saya dapat juga dari teman itu ya buat produk sendiri misalnya. Kita develop produk sendiri misalnya gitu. Salah satunya. Tapi kalau memang kemampuannya belum ke arah sana ya PR-PR yang kita bisa lakukan, kita beresin kontennya gitu. Satu misalnya fotonya teman-teman, itu dibedain tadi contoh tipsnya kan. Terus kemudian dari deskripsi, kita bisa menjelaskan lebih banyak di deskripsi gitu. Jadi bukan cuma harga yang kita akan dilihat gitu kan.
Terus juga bisa di konten Instagram misalnya, itu ngumpulin audiens di kolom Instagram. Kenapa sih? Ya ngejelasin lah poinnya ke audiens kalau kenapa kamu harus belanja di curate gitu. Why? Itu kalau cuman alasannya benar-benar harga doang ya sudahlah gitu ya, selesai sudah gitu. Kalau begitu ada kompetitor mati gitu. Tapi ya despite itu terjadi, PR saya tadi yang saya sharing hari ini itu tentang riset produk itu penting sih. Karena artinya tadi balik lagi ya. Kalau kita bisa nemuin, saya selalu nemuin lah pasti satu produk, tren, ngejual oke, nanti kompetitor masuk harganya jatuh. Riset lagi lah itu. Oh, nemu lagi, nanti kompetitor masuk jatuh lagi. Kan saya juga nyari supplier-supplier yang produsen gede-gede juga ya sekarang ya. Mereka pabrik itu kan pasti ngeriset produk juga teman-teman. Pasti ada aja produk baru terus gitu. Jadi nggak saya belum khawatir sih dalam waktu dekat, tapi itu harus dicamkan benar. Kalau nanti ke depannya kita cuma jadi dropshipper misalnya gitu ya, sampai kapan gitu. Terus kalau kita reseller orang, apalagi malas riset produk gitu ya, itu tinggal tunggu waktu sih menurut saya gitu. Oke, kayaknya dari saya cukup sekian dulu, sudah 8:30. Saya serahkan kembali ke Mbak Kintan ya. Sebelumnya terima kasih ya Baik, teman-teman ya. Oke. baik Pak, mungkin ada pertanyaan terakhir dari audiens, katanya bagaimana riset supplier itu Pak, katanya gitu. Oh, Untuk itu pertanyaan terakhir. oke. Untuk riset supplier kan kita nanti ada mini kelas yang membahas spesifik deh tentang riset supplier. Jadi nanti mungkin di mini kelas selanjutnya itu saya akan bahas spesifik tuh tentang supplier. Nanti ikut lagi aja. Oke, terima kasih Pak. Mm-mm. Oke, mungkin dari Oke, Mbak Kintan udah bisa penutupan ya jadinya. oke siap Pak. Oke, Oke, terima makasih. kasih. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Sebelum menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, perkenankan kami dari tim Pakar memperkenalkan salah satu divisi lain yang ada di Pakar selain education, yaitu ada divisi jasa namanya, Pakar Jasa. Pakar Jasa adalah divisi lain yang bergerak di bidang agensi digital marketing. Untuk info lebih detailnya, mari kita saksikan video singkat berikut ini. Ibu sekalian, perkenankan saya bertanya, Anda tahu workshop ini dari mana? Survei kami menunjukkan 80% mengetahui workshop ini dari internet atau dari digital marketing. Di Pakar, selain divisi edukasi, kami juga memiliki divisi yang bergerak sebagai agensi digital marketing bernama Pakar Jasa. Kami merupakan agensi yang sudah certified Google Partner dan seluruh tim kami juga sudah memiliki sertifikasi Facebook Blueprint. Kami sudah berpengalaman menjalankan digital marketing untuk klien dengan budget ratusan ribu rupiah per hari hingga ratusan juta rupiah per hari. Klien kami pun bervariasi skalanya, mulai dari yang skala UMKM hingga skala perusahaan multinasional. Apa saja yang bisa kami bantu? Kami menawarkan 5 jasa sebagai berikut. Yang pertama, jasa Facebook dan Instagram Ads. Yang kedua, jasa Google Search, Display, dan Video Ads. Yang ketiga, jasa SEO. Yang keempat, jasa optimasi marketplace di Tokopedia dan Shopee. Dan yang kelima, jasa manajemen konten Instagram.
Baik Bapak Ibu, tidak terasa setelah 1 jam telah terlewat. Terima kasih kepada Bapak Aditya Kurniawan untuk materinya Pak. Terima kasih. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Baik, sekian mini kelas pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di mini kelas berikutnya. Selamat malam.